hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah di surat 13 ayat 11 sudah jelas. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah hambanya kecuali hambanya mau merubah dulu apa yang ada di dirinya. Sehingga orang bilang, oh Allah belum ngasih hidayah, ya nggak akan ngasih kalau kita sendiri nggak mau merubah. Itu udah dicanangkan di surat 13. Kalau kita mau merubah, seperti Dr. Iswan tadi bilang, kita lihat di lapangan. Mungkin di sini ada yang sakit nih, tiap bulan ke rumah sakit, benar? Tiap bulan dapat obat, benar? Tapi nyatanya apa? Kesembuhan ada enggak? Enggak ada. Dan saya nggak nyalakan semua di luar, Bapak Ibu sekalian, karena emang sekolahnya begitu. Dan itu di stigma sejak dulu, sejak kuliah tingkat semester 1, saya pun juga dulu begitu. Tapi alhamdulillah karena niat saya jadi dokter itu kepengen bukan pasien, bukan untuk mengobati pasien, bukan mengobati pasien tapi menyembuhkan. Berarti kan niat saya ada menyembuhkan kan? Kalau mengobati sampai kapanpun, seumur hidup yang Dr. Iswan tadi berikan. Contohnya apa? Semua penyakit degeneratif sudah di stigma kita itu. Tidak bisa diobati dan minum obat seumur hidup. Hipertensi, diabetes, autoimun, ginjal, stroke. Ya, jadi kakak saya yang nomor 1 meninggal karena hipertensi. Saya nganter ayah saya tiap bulan ke rumah sakit, tapi nggak ada perkembangan. Sehingga muncullah namanya konsep Karnus ini. Di mana konsep Karnus ini mengembalikan aturan tubuh ke aturan Allah. Kalau kita mengembalikan aturan tubuh ke aturan Allah, insya Allah bisa sembuh. Ya, karena apa? Allah yang bikin. Kalau ada yang bikin, insya Allah akan diperbaiki. Contoh handphone. Ada yang punya handphone? Handphone jelek, handphone ini ada yang mencipta nggak? Ada yang bikin nggak? Di handphone ini yang bikin handphone punya aturan nggak? Punya kan? Kalau kita punya handphone, sudah ada aturannya, terus kita nggak ngikut aturan handphone, apa yang terjadi? Rusak, hang. Manusia pun juga gitu. Yang bikin manusia itu Allah. Allah punya aturan. Mulai dari kita makan lewat mulut, semua ada aturannya. Sampai ke lambung, ke pembuluh darah semua. Nah, aturan Allah itu kalau dilanggar, manusia akan hang. Kayak handphone. Ya. Yang melanggar siapa? Kalau handphone kan sudah jelas yang melanggar aturan cipta yang mencipta handphone itu, yang megang handphone kan. Kalau manusia, hang, siapa yang melanggar? Manusia sendiri. Kedua, ayo, ada dua ini. Dua, siapa? Yang membuat tubuh manusia sakit. Selain manusia sendiri, yang kedua itu obat. Nah, kalau Bapak sekalian sakit, mindsetnya sejak dulu, kalau sakit ya datang ke bukan dukun ya, pasti ke dokter. Saya pun juga begitu. Saya waktu kecil belum jadi dokter juga gitu. Dokter sakit ke dokter seperti itu, ya. Tapi nyatanya apa, Bapak sekalian? Sampai sekarang pun belum menyelesaikan. Sampai almarhum ayah saya, almarhum kakak saya nggak selesaikan. Perlu diketahui, saya 2 tahun yang lalu kena hipertensi. Saya seorang motivator, sering diundang kemana-mana. Saya sering pegel di sini, capek. Saya kira mungkin namanya orang keluyuran, ya capek ya. Saya nggak mikir kalau hipertensinya saya kumat. Padahal saya nggak pernah mikirkan. Saya tahu hipertensi itu ada genetik turunan. Ayah meninggal, mata nggak kelihatan. Kakak saya meninggal, segar bugar, Bapak Ibu sekalian. Habis sholat asar tiba-tiba nggak sadar. Di rumah sakit meninggal. Ayah saya habis sholat isya, sehat, nggak kelihatan, tiba-tiba nggak sadar, meninggal. Apa yang terjadi pada diri saya? Saya 2 tahun yang lalu, tiba-tiba saya bukan jatuh, saya langsung blok gitu. Ternyata saya itu tensi saya 160/110. Dan itu saya seperti rasa saya masih sadar antara hidup dan mati saya. Karena apa? Yang mengerikan lagi, saya separuh itu lupa sama istri. Sampai saya bilang, Bun yang sabar ya, ini ayah benar-benar sakit, diuji Allah ini. Sama teman-teman sudah kenal, bukan sudah Bapak Ibu sekalian sudah kenal nih, PJ. Itu saya seperti nggak ngelihat, nggak kenal jenengan. Ternyata apa? Saya diperiksa ada cairan di otak saya. Karena darah saya, tensi saya tinggi. Dokter pasti menyarankan apa?
operasi. Tapi karena ketidakyakinan saya sama dokter, saya lebih yakin sama Allah, saya tidak mau. Karena dokter nggak bisa jamin setelah operasi saya bisa sembuh enggak. Kalau sembuh, alhamdulillah. Kalau tambah remak, siapa yang rugi? Waalaikumsalam. Ya kan? Karena saya tahu, saya nggak mau operasi. Akhirnya apa? Saya sabarin. Satu yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau diuji sama Allah, diuji apapun, sosial, biologi, sakit, ini saya ngomong ini karena saya melakukan. Satu, kuncinya harus ikhlas. Semuanya datang dari Allah. Harus ikhlas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberi beban hambanya, nggak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Itu harus disadari. Harus ikhlas. Yang kedua, harus apa? Sabar. Harus sabar, harus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was-samarat wa basyiril sabirin, kata Allah. Kita itu diuji sama Allah, disuruh sabar sama Allah. Jangan diuji gini terus mengeluh, merasa lemah, merasa sedih terus. Jangan, Allah nggak suka. Doa maksimal itu dekatkan diri sama Allah. Yang ketiga, yang kelima adalah tawakal. Ikhtiar, doa itu bagian dari tawakal. Kemudian tadi jangan mudah gantinya itu bukan penurunan tinggi. Jadi awalnya itu dari diksi dulu gitu loh. Jangan ditekan bulat-bulat. Mulai. Bisa Bu, putihnya mana? Aku mau lihat yang penting ini loh ya. Jadi nggak boleh campur ya. Ya. Jadi kalau ini sudah mulai matang, itu warnanya putih. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian, sudah mulai putih kan? Kalau putih. Iya, digolok benar. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, karena kita tidak memperhatikan kubur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa kami ya Rabb. Insya Allah kami mau berubah ya Rabb, menjadi orang yang soleh dan soleha buat kebanggaan ya Rabb. Dan kami berjanji untuk membahagiakan mereka dengan doa dan sedekah buat mereka ya Rabb. Kabulkanlah doa-doa kami ya Rabb, ya Rabb, mudahkan dan lancarkan segala urusan rumah tangga kami, lancarkan semua segala urusan ekonomi kami, lancarkan semua segala urusan sosial kami ya Rabb. Kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Baik, Bu Haji. Ya. Tadi sakit apanya yang sakit? Lutut. Lutut. Ya. Terus gimana lutut kanan apa kiri? Kiri kanan. Kiri kanan. Ya. Terus? Terutama yang kanan. Terutama kanan. Setelah itu diterapi. Terapi. Pakai apa tadi terapinya? Ya, pakai entong. Entong. Terus rasanya gimana sekarang? Alhamdulillah udah bisa nendang-nendang. Langsung bisa nenek atas izin Allah ya. Semua atas izin Allah. Dan kemauan ya. Kemauan. Mudah-mudahan sehat terus ya. Niat. Dan
dari dokter Edinya. Amin, amin. Terima kasih. Oke. Matur nuwun. Paket apa? Punggung, boyok, terus. Sudah berapa lama? Kalau boyok ini udah 20 tahun. Terus. Barusan di terapi ya. Barusan di terapi entong. Terus rasanya? Duduk juga nggak sakit. Biasanya nggak duduk di tempat sakit. Nah, mudah-mudahan ya. Atas izin Allah ya Bu ya. Terus jemur ya, jangan lupa ya. Nutrisi ya. Ya pun mudah-mudahan Allah ridhoi.